Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Devina Natalia, NIM 1910-1243-20004. Saya mahasiswa pendidikan Sendra Tasik Angkatan 2019. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Estetika Seni. Adapun hal yang dapat saya bahas dalam video ini adalah berkaitan dengan estetika seni. Materi yang saya bawakan adalah tentang apa itu estetika. Yang kedua, 4 pengertian dalam estetika. Yang ketiga, estetika pada abad pertengahan. Dan yang keempat, estetika abad modern. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa itu estetika. Kita pasti sering mendengar tentang apa itu estetika. Estetika yang sering kita dengar yaitu pasti keindahan. Saya akan bacakan hasil dari materi yang saya baca. Bahasa, karena segala pengertian pasti akan mengacu pada bahasa. Estetika itu secara bahasa artinya penyerapan atau penangkapan indrawi manusia. Bahan dasarnya atau objek estetika itu kemudian kita sebut sebagai beauty atau keindahan. Masuk kepada 4 pengertian pada estetika. Dalam perihal pengertian estetika itu terdapat perihal keindahan, klinik kecantikan, dan estetika klasik. Yang pertama dalam estetika adalah estetika dalam prinsip-prinsip keindahan. Semua itu sah ketika kita mengartikan estetika itu adalah prinsip-prinsip keindahan. Maka kalau ada kalimat nilai estetisnya di mana? Maka dalam hal ini yang dimaksud adalah nilai persoalan keindahan itu saja. Yang kedua, estetika dalam kajian tentang persepsi atau pencerapan indrawi. Hal ini sebenarnya membawa estetika pada ke wilayah yang lebih saintifik atau ilmiah. Jadi bukan pada objeknya atau hakikat keseniannya, tapi pada alat apa yang kita pakai. Sehingga kita bisa mencerap keindahan atau kesenian. Hal ini nanti berkembang pada ilmu psikologi seni. Kalau kemudian muncul juga biologi seni, tapi estetika sebagai kajian tentang persepsi atau pencerapan indrawi ini muncul pertama kali oleh pencetus estetika itu sendiri. Yang ketiga, estetika dalam perawatan kecantikan. Yang kali ini estetika yang berkaitan dengan persoalan kecantikan yang sebagaimana ini berkembang di dunia salon-salon, salon kecantikan misalnya, atau klinik-klinik estetika. Yang keempat, estetika dalam filsafat seni. Kalau filsafat seni, maka kita akan mengkaji seluruh persoalan yang luas di dalam seni secara filosofis. Artinya penuh dengan kritik dan pertanyaan, penuh dengan analisis. Jadi istilah estetika yang mencakup semuanya itu adalah filsafat seni. Artinya estetika itu adalah cabang dari ilmu filsafat. Kita langsung masuk pada yang bagian ketiga, yaitu estetika pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan diketahui dimulai dari abad ke-8 hingga abad ke-16. Estetika abad pertengahan kita mengkaitkannya bahwa estetika klasik itu memiliki prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang kuat, bersifat mimesis, rasional, dan fungsional. Estetika klasik itu, keindahan di masa itu harus berhubungan dengan 3 hal, yaitu kegunaan, bentuk, lalu fungsinya. Dalam estetika abad pertengahan pada abad 8 hingga abad 16 ini, isinya meneruskan prinsip tentang estetika klasik, rasional, fungsional tadi, menonjolkan spiritualistik dan mistik. Kemudian juga dalam abad pertengahan ini, seni mulai dikembangkan
sebagai teknik atau ilmu dalam kurikulum pendidikan, misal dalam seni liberal dan seni mekanis. Dalam seni liberal atau artes liberales ada dua, yaitu quadrivium dan trivium. Adapun quadrivium yaitu seni matematis, aritmatika, geometri, astronomi, dan musik. Dalam trivium yaitu seni berpikir, yaitu tata bahasa, retorika, dan logika. Dalam estetika abad modern pada abad yang ke-17 hingga abad yang ke-19, prinsip karya seni adalah ungkapan batin, subjektif, yaitu non-rasional, dan dominan pada selera atau taste. Pada estetika abad modern, yang terjadi adalah pada abad modern ini, posisi seniman yang karena penting adalah dari seniman yaitu pengalaman batin, sehingga seniman posisinya dianggap sebagai subjek yang menentukan, subjek yang luar biasa atau subjek yang jenius. Dan dalam estetika abad modern ini juga seni mulai terbagi. Dalam pembagian seni ada pembagian seni murni dan kerajinan atau sering disebut dengan terapan. Dalam seni modern yang kita lihat dalam pandangan yang kuat dipakai pada saat ini, yaitu cabang-cabang seni itu ada 5 hingga 4 cabang. Contohnya seperti lukis, seni rupa, contohnya patung, arsitektur, musik, dan juga puisi. Hal itu dicetuskan oleh Paul Oskar Christaller pada 1951. Dan yang terakhir dalam estetika abad modern yaitu nilai keindahan seni. Dalam abad modern, kuncinya yaitu formal dan inklusif. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan dalam materi yang saya bawa. Terima kasih dan sampai jumpa.